Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya. Wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Jadi 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 9. Maaf, tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8 ya. Tentunya masih di bulan Januari ya. Tahunnya tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksikan ya, kira-kira harapan apakah yang selama ini kalian pikirkan itu bisa terwujud di dalam kehidupan. Ya, sekali lagi, kira-kira ya, harapan apakah yang kalian pikirkan selama ini itu terwujud di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kira-kira di situ ya letak kuncinya sobat ya. Oke, untuk poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energi meluas tarikannya, yang nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Karena ini kan bersifat general reading sobat, luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya mengetahui sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga buat kalian yang konsultasi secara pribadi ataupun privat itu akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Karena alhamdulillah ya, sampai saat ini banyak sekali yang konsul dan itu tembakan saya tepat dan akurat ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya sobat ya, setelah sudah basis tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Jadi kita lihat setelah basis, di sini ada zodiak Aries ya, artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, kita lihat asmara Aries dulu, apakah ada suatu harapan yang tercapai, harapan positif. Aries, asmara kalian, kartu utama muncul petunjuk
10 cup itu seperti pelangi ya, sama seorang satu keluarga ya. Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles ya. Itu ada ratu duduk memandang koin besar ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries ya, bisa dikatakan ini kelihatannya Aries adanya suatu harapan ya, ataupun ada suatu keinginan bahwa dimana ketika menjalin hubungan asmara kalian berharap itu ada suatu kestabilan, mungkin secara kebahagiaan ya, saling pengertian, saling menyayangi, itu yang kalian harapkan. Meskipun di sini terlihat agak jauh ya, nah ini kan hanya sekedar harapan. Meskipun di sini terlihat agak jauh ya, tetapi kalian disarankan di sini harus tetap semangat, raih impian kalian, capai keinginan kalian, tidak masalah bagaimanapun caranya. Yang jelas kalian harus ada suatu usaha-usaha sobat. Contoh, ketika kalian ada suatu problem ya harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ya kalian sendiri yang mempunyai suatu pemikiran, yang harus mempunyai suatu pemikiran agar bisa damai lagi. Kan contohnya seperti itu. Karena di sini masih terlihat sebagai sebatas harapan di sini. Kenapa saya mengatakan masih sebatas harapan? Karena kartu konfirm kalian muncul petunjuk Queen of Pentacles, artinya terkadang kalian masih ada suatu pemikiran, terkadang masih adanya suatu renungan agar bagaimana mendapatkan sebuah kemakmuran, dalam arti ya apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai. Kalian berpikir seperti itu, bagaimana caranya? Saya kok belum bisa menemukan mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan dan lain-lain. Makanya di sini kalian apa ya, terdeteksi adanya suatu seperti merenung, seperti memikirkan, seperti adanya suatu penjagaan asmara agar tidak terjadi tambah parah. Kira-kira di situ. Jadi jelas bahwa Aries ini kelihatannya asmaranya masih kurang bisa stabil, karena di sini terlihat jelas adanya suatu harapan yang mungkin masih jauh, tapi tidak masalah. Saran saya harus kalian kejar. Dan juga di sini adanya suatu kefokusan, adanya suatu kekonsentrasian, ini menandakan bahwa kalian berharap adanya suatu asmara yang stabil. Mungkin masih saat ini masih dihantam sebuah problem gitu loh, tapi nggak masalah, harus tetap semangat ya untuk menyelesaikan. Kita lanjut di pekerjaan. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk King of Pentacles ya untuk Aries. Ada raja duduk ya sambil memegang tongkat sama memandang koin. Dikonfirmasi sama kartu The Empress ya. Ini wanita sedang duduk santai. Ini kalau saya tangkap sih, kalau masalah pekerjaan ini kelihatannya akan ada suatu hal yang menggembirakan ya untuk Aries ya. Jadi Aries ini mungkin dulu ataupun kemarin sempat belum bagus ya, adanya suatu penurunan. Di sini kelihatannya bisa saja loh ya, pergantian tahun ya, tahun 2024 saat ini ya. Ini kelihatannya akan menemukan sebuah kabar gembira. Artinya akan ada suatu kemakmuran di sini. Akan ada suatu pencapaian target yang selama ini mungkin bagi kalian merasa sulit. Bisa saja di 3 hari ke depan kalian mendapatkan hasilnya. Nah, seperti itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu akan mendapatkan sebuah hasil? Karena di sini kalian tetap ya dikonfirmasi sama 2 kartu. Ini kartu sama-sama positif. Apalagi kartu konfirm kalian mengatakan The Empress. Artinya di sini akan ada suatu ketenangan, akan ada suatu kenyamanan di sini. Artinya apa ya? Itu tadi loh. Apa yang kalian impikan itu terlihat akan bisa terrealisasi. Insya Allah harapan kalian selama ini yang sulit akan bisa terwujud dalam hal kestabilan di sini. Minimal pencapaian target sahabat ya, meskipun tidak terlalu naik grafiknya, tidak masalah. Yang jelas di sini saya menangkap akan ada hal bagus, akan ada hal yang membuat kalian senang, akhirnya membuat kalian nyaman, seperti itu ya. Oke, lanjut dulu di faktor keuangan. Aries, kartu utama kan muncul petunjuk The Lovers, ada sepasang kekasih, belakangnya malaikat. Dikonfirmasi sama kartu Temperance, ada malaikat menuang air ya, di cup satu ke cup yang lain. Ini kalau saya tangkap ya, bisa dikatakan ini masih cukup bagus ya untuk awal tahun ini, awal tahun Januari ini kelihatannya masih bagus ya Aries ya. Bisa dikatakan masalah keuangan ini akan ada suatu harapan baru ya, gitu loh Aries. Bisa saja mungkin dulu kalian sempat terpuruk, di sini tiba-tiba akan ada suatu yang menyenangkan kalian, yang membahagiakan kalian. Artinya ya bisa saja akan ada suatu hantaman rezeki keuangan yang masuk ya di 3 hari ke depan. Nggak tahu ini dari mana datangnya, yang jelas di sini akan ada suatu kesenangan. Asalkan satu ya, kalian harus tetap waspada ya. Dalam arti apapun nantinya ketika kalian mendapatkan keuangan, di sini kalian harus apa ya, jangan terburu-buru sobat. Ataupun mungkin jangan tergesa-gesa untuk menyikapi suatu masalah, biarpun itu yang mendatangkan unsur keuangan. Nah gitu loh. Bisa saja di sini juga menggambarkan ketika kalian mendapatkan keuangan, ya jangan terlalu apa ya, jangan terlalu brol-brolan untuk mengeluarkan uang gitu loh. Harus tetap kalian jaga, gunakan sebagai kebutuhan, jangan keinginan. Kalau kalian gunakan keinginan, ya berapapun akan habis.
Kira-kira seperti itu. Jadi jelas ya di sini kelihatannya akan ada suatu pencairan juga yang berhubungan dengan masalah keuangan. Makanya saya tadi mengatakan di sini kok muncul temperance kartu utama kartu konsum kalian yaitu menggambarkan apa? Bahwa di sini setiap masalah apapun yang berhubungan dengan keuangan kalian harus berhati-hati, waspada, jangan terburu untuk mengambil keputusan. Lebih-lebih ketika kalian mendapatkan rezeki ya diatur masalah pengeluaran. Seperti itu. Ya dihemat ataupun mungkin ditabungkan, siapa tahu nanti ada keperluan kan seperti itu ya. Ini masih cukup bagus kok ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, ini untuk Aries ya. Di sini kelihatannya apakah ada suatu harapan yang terwujud, yang baik, yang positif untuk hal asmara? Di sini 50-50 ya. Meskipun saya menangkap tadi masih banyak yang kesulitan ini Aries ya untuk mendapatkan kestabilan terutama di 3 hari ke depan. Mungkin ketika kalian ada masalah ini bisa-bisa belum terselesaikan. Tapi tidak masalah. Saya tadi menangkap sebuah petunjuk ya secara penerawangan. Di sini muncul 50-50. Ada yang berhasil, artinya akan ada suatu kestabilan kembali. Yang 50% lagi kelihatannya masih stuck. Kalian masih dihantam masalah. Makanya di sini kalian terdeteksi masih berpikir, berkonsentrasi, sulit menemukan kestabilan. Itu yang 50%. Tapi nggak masalah ya, tetap saya berharap semoga yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Seperti itu ya. Kalau di faktor pekerjaan, ya di sini kelihatannya Aries masih cukup bagus ya. Secara saya deteksi, secara penerawangan di sini kelihatannya masih cukup aman, masih cukup bagus. Saya juga menangkap tadi adanya akan ada suatu kabar menggembirakan lah di sini. Ini apa? Akan ada suatu pencapaian target yang selama ini sulit bisa kalian capai di sini. Mantap ya untuk Aries ya, pekerjaan masih benar-benar harapan kalian yang bagus itu berpihak sama kalian. Nah, kalau untuk keuangan di sini bisa dikatakan juga masih cukup aman ya Aries ya. Masih cukup bagus ya. Katanya kalian posisi keuangan kalian katanya masih stabil gitu. Jadi tidak terlalu zonk, tidak terlalu minus di sini. Bahkan saya menangkap di sini akan ada suatu pemasukan-pemasukan pencairan dana. Cuman itu tadi harap waspada. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, apalagi menyangkut keuangan. Yang jelas kalian tetap apa ya diuntungkan sih di sini tidak ada suatu kerugian ya. Misalkan satu harus waspada saja sobat ya. Seperti itu ya dan harus mau tetap menjemput rezeki karena bagus sih di sini gambarannya ya. Oke ya untuk sahabat Aries tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi ini harap berhati-hati ya karena Aries di sini harap waspada kalian adanya suatu tembakan di faktor asmara mengena sama kalian. Nah, tetap di netral ya ketika tidak ingin merambat kemana-mana karena banyak yang menyepelekan ya yang konsultasi sama saya itu awalnya sih memang ada suatu pembiaran gitu ya bilangnya ya di masalah keuangan saya aman, pekerjaan aman, kesehatan aman, tetapi seiring berjalannya waktu, setelah saya deteksi semua, ya istilahnya kebongkar ketika adanya konsultasi secara pribadi. Awalnya memang dibiarkan, makanya lambat laun terjadi keterpurukan akhirnya sampai habis-habisan, sampai setiap harinya banyak masalah semakin terpuruk kan seperti itu. Nah, makanya saran saya Aries segera di netral jangan disepelekan ya. Biarpun tertembak di satu titik ini akan berpengaruh loh. Pasti berpengaruh, jangan menunggu kita sampai habis-habisan karena apa? Penyesalan itu pasti di belakang hari gitu loh. Jangan sampai menyesal di belakang hari ya. Untuk hari ya segera diperbaiki, dinetralkan. Seperti itu ya. Ya sekali lagi pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik, jangan pembacaan yang kurang baik, jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya ya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Seperti itu. Jadi biar tidak ada rasa saling menyalahkan ya sikapi dengan bijaksana. Karena saya nggak tahu nama kalian sobat. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah dan itu kalian sudah mengetahui merasakan itu di luar logika. Jangan dibiarkan sobat. Khususnya sahabat Aries ya. Nanti akan mengacaukan semua ini. Seiring berjalannya waktu semakin hari semakin minus kalian. Memang nggak terasa. Penyesalan memang di belakang hari. Kan sudah banyak sekali yang diabaikan akhirnya ya hancur-hancuran. Akhirnya minta pembukaan
bantuan aura, kan seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk menyikapi ataupun menangani suatu masalah di luar logika? Ya mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu akan lancar masuk sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Harus ada suatu, minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika keduanya sudah kita jalankan, kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik seperti yang kita inginkan karena kita sudah berusaha. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Aries ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sahabat Aries, harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.